Video sebelumnya adalah video bagian pertama ya. Karena sudah terlalu panjang jadi saya putuskan untuk membuat bagian kedua untuk membahas mengenai level evolusi dari kesadaran negara kita Indonesia. Nah, kita coba ambil kartu lagi dari Evolution Oracle. Kartu yang kedua adalah Gossip. Dia yang berbicara tentang orang lain tak akan dipedulikan semesta. Dia yang memaksa hanya bertahan dengan kepalsuan. Nah, maksudnya seperti apa? Kartu ini menggambarkan evolusi atau level evolusi dari negara kita yang berhubungan dengan judgement ya, atau penghakiman. Bagaimana sih kondisi batin seseorang? Nah, kita anggap Indonesia itu seseorang ya. Jika kondisi batin seseorang yang mengalami judgement atau dihakimi oleh orang lain itu rasanya seperti apa? Rasanya mungkin sedih, tidak terima, merasa tidak adil, kecewa, dan marah. Ya. Negara Indonesia. Oh ya, kembali ke pembacaan yang sebelumnya, yaitu untuk level evolusi negara Indonesia di tahun 2025 ya, tahun depan. Dan ini lanjutannya ya. Jadi di tahun 2025 negara kita Indonesia secara kesadaran akan menerima trial. Level evolusinya itu berkaitan dengan judgement atau penghakiman dari negara-negara lain ya. Jadi mungkin banyak sekali negara di luar sana ya yang menilai Indonesia itu begini, Indonesia begitu, pemerintahannya begini, pemerintahannya begitu. Banyak sekali penghakiman. Yang kita tahu ketika ada penghakiman kepada negara Indonesia dan pemerintahannya, mungkin yang merasa tersinggung, tidak terima, terhina, marah, kecewa, sedih itu adalah masyarakatnya. Tapi tidak, sebenarnya adalah negara itu sendiri yang merasakan. Kesadaran dari negara itu merasakan emosi-emosi tersebut ya. Sedangkan apa yang kita rasakan sebenarnya, apa yang kita rasakan ketika melihat, menyaksikan, mendengar negara Indonesia dihakimi oleh negara lain, sebenarnya apa yang kita rasakan itu adalah fenomena internal yang dirasakan oleh negara kita. Nah, fenomena internal ini akan menghasilkan fenomena eksternal yang muncul di hadapan pribadi atau sosok personifikasi dari negara Indonesia. Ya, manifestasinya apa? Ya bisa macam-macam seperti yang saya sebutkan di pembacaan yang pertama ya, bisa entitas parasit ataupun entitas jenis apapun yang bersifat destruktif ya. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya tidak terjadi lingkaran setan ya? Karena kan tadi sudah disebutkan bahwa as within so without. Jadi ketika dari dalam sudah ada masalah, pergejolakan, maka gejolak itu akan muncul sebagai sesuatu yang dapat memicu gejolak lain ya. Jadi di dalam batin ada kekacauan, kekacauan tersebut terproyeksikan menjadi sebuah entitas. Nah, entitas tersebut memiliki potensi untuk memicu kekacauan lain di dalam batin.
atau dia menjadi pemicu munculnya emosi yang sama dari mana dia dilahirkan. Semisal entitas tersebut lahir dari kesedihan, kekecewaan, dia mampu memicu munculnya kesedihan dan kekecewaan. Jadi terus begitu akan diumpankan ke dia. Emosi kekecewaan di dalam batin itu akan menghasilkan energi, dan energi akan diumpankan ke dia. Kemudian begitu seterusnya ya. Itu yang namanya lingkaran setan. Tapi di Indonesia ini, seluruh Indonesia pasti ada yang namanya manusia berkesadaran. Dan ketika manusianya berkesadaran terhadap fenomena batin yang dirasakan dirinya, pasti mereka bisa melampaui itu, bisa mentransformasikan energi yang dihasilkan dari emosi negatif tersebut menjadi sesuatu yang kreatif, produktif ya, dan berpotensi mendorong kesadaran negara Indonesia menuju fase yang lebih tinggi lagi, dan juga dapat mendorong kesadaran kolektif masyarakat Indonesia itu menuju ke kesadaran yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi apa tadi ya? Ada dua ini ya. Jadi revelation dan judgment. Apocalypse dan judgment ya. Jadi dua hal ini adalah trial yang akan dihadapi oleh negara Indonesia sebagai kesadaran yang sedang berproses ya. Sama ya, negara kita Indonesia ini sama seperti kita manusianya. Kita semua berproses menuju perkembangan diri, evolusi, dan juga transformasi. Nah, kita juga harus memberikan kontribusi kita kepada negara kita ini. Apa sih kontribusi kita? Ya, membantu yang namanya kita menjadi katalisator, membantu dalam hal transformasi, alkemi, transmutasi energi yang ada di atmosfer atau udara yang kita hirup ya, di dalam ruang lingkup planet kita ini. Kalau ada yang bisa melihat dipenuhi dengan jelaga, dipenuhi dengan kabut, gelembung-gelembung, ini itu sesuatu yang berterbangan, makhluk-makhluk menyerupai gurita dan cumi-cumi ya, yang memangsa emosi negatif manusia. Jika kalian bisa melihat itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan ya. Benar-benar akan mengguncang mental kalian kalau kalian bisa melihatnya ya. Jadi bagi kalian light worker di luar sana atau dark worker di luar sana, spiritualis, witch, shaman, atau dukun sekalipun, ataupun kalian orang yang religius, atau kamu seorang alkemis, seorang transmutator, atau seorang channeler, apapun itu ya, titah yang kalian pegang saat ini, berikanlah kontribusi kalian terhadap Ibu Pertiwi. Berikanlah kontribusi kalian kepada Indonesia, Nusantara ini. Jadilah pelayan bagi negara kita. Jadilah jiwa-jiwa yang mengabdi ya. Jika kalian punya bakat, punya kemampuan, dedikasikan bakat dan kemampuan kalian itu untuk memberikan pelayanan kalian kepada negara kita. Mari kita semua bergandeng tangan. Tidak peduli kalian mau light worker dan dark worker, berdirilah pada kesadaran, hanya kesadaran.
yang melampaui dualitas baik dan buruk. Lepaskan semua dogma dan doktrin yang telah lama ditanamkan ke dalam alam bawah sadar kalian. Mari semua bergandeng tangan, tidak peduli titah kalian apa. Mari kita transmutasikan seluruh energi negatif yang merusak, yang memenuhi atmosfer bumi ini, memenuhi angkasa raya dari Indonesia, memenuhi seluruh permukaan bumi, lautan, yang menghinggapi dinding-dinding rumah, dinding-dinding dari gedung-gedung bertingkat, yang mencemari awan, mencemari lautan, dan sebagainya macamnya. Transmutasikan mereka. Transmutasikan energi-energi tersebut menjadi energi kreatif yang bersifat healing dan juga empowerment. Untuk siapa? Untuk ibu kita Indonesia Raya ini. Dan juga untuk kita sendiri. Kalau kita bisa memberikan pengabdian kita kepada Indonesia Raya ini, mengabdikan segala kemampuan yang kita miliki, bakat kita, energi kita, cinta kita. Jika Indonesia ini sudah disembuhkan, sudah diperkuat, sudah di-upgrade kesadarannya, secara otomatis yang akan menikmati sukacita, damai, sejahtera, dan harmoni di muka bumi ini, merasakan surga di bumi, itu adalah kita sendiri. Ya. Jadi sudah tidak zamannya lagi mengkategorikan kanan, kiri, hitam, putih, baik, jahat, positif, negatif sebagai sesuatu yang oposisi, ya, sesuatu yang saling berbenturan. Tadi saya bilang light worker, dark worker. Tidak ada perbedaan antara light worker dan dark worker. Keduanya diharuskan sama-sama menguasai seni alkemi dan transmutasi energi. Hanya saja mungkin metode dan pengaplikasiannya itu berbeda-beda. Light worker berarti mereka mengakses energi cahaya, energi dari cinta dan keyakinan dari diri mereka atau dari sang ilahi, kemudian dipancarkan ke alam semesta ini. Sedangkan dark worker menggunakan energi gelap, kegelapan dari diri mereka sendiri dan dari dimensi-dimensi yang gelap untuk memicu yang namanya transformasi. Nah, meskipun dark worker dikategorikan sebagai dark worker dan diasosiasikan sebagai tindakan-tindakan kejahatan, namun dark worker sejati dan light worker sejati itu tidak clash, tidak berbenturan, karena mereka paham di dalam light ada sepercik, di dalam cahaya ada sepercik kegelapan, dan di dalam kegelapan ada sepercik cahaya. Cahaya lahir dari kegelapan, dan setiap kegelapan melahirkan cahaya, dan setiap cahaya akan pasti menciptakan bayangan. Begitu ya, saya koreksi tadi ya. Setiap cahaya akan melahirkan kegelapan atau bayangan, dan setiap kegelapan akan melahirkan cahaya. Seperti itu. Itu adalah sebuah kesejatian, ya. Tidak ada yang namanya clash antara dark worker dan light worker. Kalau ada yang clash, mengatakan bahwa light worker dan dark worker clash, berarti dia masih terjebak di dalam mentalitas dualitas, ya. Jadi
tidak bisa tidak bisa mencapai ketujuan yang lebih besar kalau masih terjebak dalam mentalitas seperti itu.